Baik, bismillah. Kita beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Insyaallah في هذا الصباح سنواصل درسنا في الكتاب خلاصة تعظيم العلم. Alhamdulillah Ustadz Khairul Sabirin telah berada di antara kita semua. Nanti tafadhol jika ada yang ingin bertanya langsung buka kolom chat, langsung buka mikrofonnya boleh, atau dituliskan dulu di kolom chat, nanti akan kami bacakan. Baik, kita awal dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tafadhol pada Ustadz Khairul Sabirin, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati billah rahmani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan pembacaan kitab kita, yaitu Khulasah Ta'zim al-Ilm. Kita sampai kepada Al-Ma'qidur Rabi'a Asyara, yaitu prinsip yang ke-14. Ikramu ahlil ilmi wa tawqiruhum. Memuliakan ahlul ilmi, ya, dan menghormati mereka. Nah, di antara adab seorang penuntut ilmu adalah menghormati ahlul ilmi dan berendah hati kepada mereka. Serta apa? Di antaranya juga adalah memperhatikan kehormatan mereka, menjaga kehormatan mereka, dan mewaspadai dari berbuat buruk terhadap mereka, atau bahkan kita mengurangi atau meremehkan kadar, yaitu kedudukan mereka. Ahlul ilmi, yaitu para ulama atau guru-guru kita, mereka memiliki keutamaan dan kemuliaan, kedudukan yang besar. Kenapa, ikhwan? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat mereka, meninggikan martabat mereka. Allah Ta'ala telah mewajibkan para hambanya untuk apa? Yaitu mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Dan barang siapa yang mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, hurumatullah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Dan di antara bentuk dari mengagungkan syiar Allah adalah mengagungkan atau memuliakan para ulama. Mengagungkan atau memuliakan para ulama. Oleh karena itulah, ya, banyak dalil-dalil dari Al-Quran, sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, dan juga dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antaranya adalah laisa minna man lam yujilla kabirona walam yarham sogirona walam ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan dari golongan kami orang yang tidak memuliakan orang tua di kalangan kami, menyayangi orang muda di antara kami, dan bukan dari golongan kami orang yang tidak mengenal terhadap alimnya hak
mereka. Maka ini termasuk dosa bagi orang yang tidak memperhatikan ya hak-hak terhadap orang-orang yang Allah muliakan dari ilmu-ilmu mereka. Maka pada hari ini kita akan bacakan beberapa perkataan dari ulama besar pada zaman ini yang menjelaskan bahwasannya prinsip ini adalah prinsip yang sangat agung. Karena para ulama, para guru, mereka lah ya wasilah yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan ilmu. Maka jika kita tidak memuliakan para ulama, kita tidak menghormati mereka, maka ilmu yang masuk ke dalam hati kita tidak akan diberkahi. Kenapa? Karena ilmu yang Allah berikan kepada kita tidak akan bisa Allah berikan kecuali melalui perantara-perantara mereka. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinar wa dirhaman. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Tapi mereka apa mewariskan apa? Ilmu. Faman akhadahu akhdan faqad wa man akhadahu, ya barang siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil itu bihadzin wafirin, dengan bagian yang sangat melimpah. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, inna fadl ulama'i azimun wa mansibahum mansibun jalilun li'annahum aba'ur ruhi fasyaykhu abun lirruhi kama anna al-walida abun lil jasadi fal-i'tirafu bi fadlil muallimina haqqun wajibun. Sesungguhnya keutamaan para ulama itu sangat agung. Kedudukan mereka kedudukan yang sangat mulia. Kenapa? Karena mereka adalah bapak-bapak ruh, ya bapak-bapak ruh kita. Maka seorang syekh dia adalah bapak untuk ruh kita. Sebagaimana ayah kandung kita adalah bapak untuk jasad biologis kita. Maka mengakui keutamaan para guru, ya para pengajar, itu adalah hak yang kewajiban. Dia adalah hak yang wajib. Merupakan hak yang wajib kita penuhi. Qala Syu'bah bin al-Hajjaj, berkata Syu'bah bin Hajjaj, kullu man sami'tu minhu hadithan fa ana lahu 'abdun. Setiap orang yang aku dengar darinya satu hadis, maka aku baginya adalah budak. Ya, budak atau hamba sahaya. Artinya apa? Kita itu saking terikatnya karena kita mendapatkan ilmu dari mereka, walaupun itu satu ayat, walaupun itu satu hadis, maka satu ayat dan satu hadis itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi seakan-akan kita ini adalah apa? Adalah yaitu budak-budak mereka, tidak bisa lepas dari mereka sedikit pun. Makanya tidak ada yang namanya mantan guru. Tetap guru itu walaupun mungkin tidak mengajar kita dalam satu wadah atau yang lainnya, tetap kita harus memiliki itu hubungan yang baik, silaturahmi yang baik. Karena mereka adalah sebaik-baik manusia yang telah mengajarkan sesuatu yang paling berharga daripada dunia dan seisinya. Wastanbata hadzal ma'na min al-Qur'an Muhammad bin Ali al-Udfuwi. Faqala idza ta'allama al-insanu min al-'alimi wastafada minhu al-fawaida fahuwa lahu 'abdun. Dan yaitu Muhammad bin Ali al-Udfuwi, beliau mengambil yaitu dalil dari makna bahwasannya setiap murid itu seakan-akan dia itu budak atau hamba sahayanya untuk gurunya. Ya, apa dalilnya? Beliau berkata, apabila seseorang belajar dari seorang alim dan mengambil darinya beberapa faidah, maka dia adalah hamba saya bagi gurunya tersebut. Qala Allah Ta'ala wa idh qala Musa li fatahu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada hambanya, berkata kepada pemudanya. Dalam bahasa Arab, fata di sini itu untuk istilah lain dari istilah yaitu abdun, yaitu hamba
atau budak laki-laki. Itu fata. 6. Wa huwa Yusha' ibn Nun. Ya, fata di sini itu adalah Yusha' bin Nun. Ya, Nabi Yusha' bin Nun. Walam yakun mamlukan lahu, padahal Nabi Yusha' bin Nun ini bukan hamba sahayanya Nabi Musa. Wa inna makana multamidan lahu, dan Nabi Yusha' bin Nun ini ya dinisbatkan kepada Nabi Musa ini hanya sebagai seorang murid, muttabi'an lahu, dan mengikutinya. Faja'alahu Allahu fatahu lidzalika, maka Allah menjadikan ya Yusha' bin Nun ini gelarnya dengan fata. Itu seorang, ya kalau bahasa Arabnya artinya adalah seorang itu budak. Wa qad amara syar'u bi ri'ayati haqqil ulama, dan sungguh syariat telah memerintahkan kita untuk memperhatikan hak para ulama, ikraman lahum, memuliakan mereka, wa tauqiran, ya, dan juga menghormati mereka, wa i'zazan, dan memuliakan mereka. Farawa Ahmad fil Musnad, maka Al-Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam kitab Musnad beliau, an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham sagirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Dan bukan termasuk umatku orang yang tidak memuliakan atau menghormati orang tua di antara kami, dan yang tidak menyayangi orang kecil atau orang muda di antara kami, dan yang tidak mengenal hak dari ulama kami. Wa naqala Ibnu Hazmin al-ijma'a ala tawqiril ulama wa ikramihim. Dan Imam Ibnu Hazm telah menukil kesepakatan atas apa? Atas wajibnya menghormati dan memuliakan para ulama. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل, dan yang termasuk adab yang wajib yang harus dijalankan oleh seorang murid, ya, dari apa yang masuk dalam pokok ini, yaitu at-tawadhu'u lahu, itu rendah hati kepada gurunya, tidak boleh sombong. Wal iqbalu alaihi, dan perhatian terhadapnya. Wa adamul iltifati anhu, dan tidak boleh menoleh darinya. Artinya benar-benar diperhatikan, ya, kebutuhan gurunya, keperluan gurunya. Jikapun gurunya dalam keadaan sulit, itu pun seorang murid harus bisa membantunya. Kenapa? Karena apa yang diajarkan oleh gurunya itu, walaupun cuma satu ayat, walaupun cuma satu hadis, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa mura'atu adabil hadithi ma'ahu, dan memperhatikan adab berbicara kepadanya. Wa idza haddatsa anhu 'azzamahu min ghairi guluwin. Apabila sang guru berbicara kepada muridnya, apabila dia diajak bicara oleh gurunya, maka hendaknya dia itu hormati, ya, dengarkan baik-baik apa yang dibicarakan gurunya tanpa harus berbuat yaitu melampaui batas. Bal yunziluhu manzilatahu, bahkan hendaknya dia memposisikan gurunya itu pada manzilahnya seorang guru. Li'alla yashinahu min haitsu arada ayyamdahahu wal yashkur ta'limahu wa yad'u lahu wa la yudhhiril istighna'a anhu wa la yu'dhihi biqaulin aw fi'lin wal yatalattaf fi tanbihihi ala khata'ihi idza waqa'at minhu zallatun. Nah, di antaranya apa? Di antara
adab kita terhadap guru kita ya ikhwan adalah hendaknya kita memuliakan beliau sesuai dengan kadar yang ada pada diri gurunya. Tidak boleh kita menjatuhkan kemuliaan sang guru di saat si murid sedang menyanjungnya. Kemudian hendaknya seorang murid berterima kasih atas pengajarannya, berdoa untuk gurunya, tidak menunjukkan sikap sudah tak butuh lagi terhadap gurunya. Tidak boleh. Kita senantiasa harus butuh. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang besar melalui guru-guru kita. Tidak mengganggunya dengan ucapan maupun perbuatan. Dan bersikap lembut, lemah lembut, penuh kasih sayang ketika mengingatkan atas kesalahannya. Penuh adab. Ya, tidak boleh kita menghardiknya. Ketika kita menegur guru kita, maka berilah teguran yang sangat lembut. Jika memang pada diri sang guru tersebut ada kekeliruannya. Nah, ini diantara adab yang sangat besar, ikhwan dan akhwat sekalian, bahwasannya sang guru itu memiliki hak yang sangat luar biasa dan wajib untuk kita penuhi. Karena itu adalah bentuk dari apa? Mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma tunasibul isyaratu ilaihi huna bi ikhtisarin wajiz. Dan dari apa yang perlu kita perhatikan di sini terutama terhadap seorang guru dengan ringkas, yaitu apa? Ma'rifatul wajibi iza'a zallatil alim wa huwa sittatu umurin. Maka merupakan sebuah adab yang harus senantiasa dipegang oleh seorang pelajar kepada gurunya. Nah, diantaranya apa? Yaitu mengetahui bagaimana mengkoreksi kekeliruan seorang guru. Maka secara ringkas di sini akan disebutkan metode dan adab ketika memang guru tersebut sudah mulai salah, bagaimana cara kita mengkoreksi dan membenarkan kekeliruan guru. Yaitu ada enam perkara. Al-awwalu at-tasabbutu fi suduri zallati minhu. Yang pertama adalah kita harus tasabbut, itu tabayyun, mencari kejelasan. Apakah memang guru kita itu benar-benar dalam kejatuhan, kesalahan. Siapa tahu kitanya yang tidak tahu. Siapa tahu ada dalil yang kita tidak ketahui. Siapa tahu guru kita tidak sengaja dan yang sebagainya. Jadi jangan langsung kita memvonis. Itu yang pertama. Watsani at-tathabbutu fi kauniha khata'an. Wa hadhihi wazifatul ulama'ir rasikhina fayus'aluna anha. Yang kedua, yaitu tetap kita harus tasabbut, yaitu mencari kebenaran. Artinya mencari penjelasan, cek recheck. Jika memang perkaranya betul-betul terhitung sebagai kekeliruan, taruhlah itu benar-benar kekeliruan, tetap kita harus cek dulu, dan ini merupakan ranahnya ulama, ikhwan. Taruhlah emang itu kita anggap itu suatu kesalahan, kita udah benar-benar mencari kejelasan dalil, dan nas-nas yang mungkin terluput dari kita. Taruhlah memang itu sebuah kesalahan dalam pandangan kita, tapi apa? Tentu ini merupakan ranahnya ulama. Atau mungkin jika guru kita seorang dai, itu ranahnya juga dai juga. Hendaknya ditanyakan kepada mereka, ikhwan. Ditanyakan kepada orang-orang yang levelnya sama dengan dia atau yang di atas dia. Apa benar guru saya ini melakukan kesalahan? Apakah dalilnya sesuai? Memang jika itu benar kesalahan, bukan mencari-cari kesalahan. Watsalitsu tarku tibaihi fiha. Nah, kalau memang benar itu kesalahan dan memang sudah diiyakan oleh dai lain atau ulama lain, tentunya dengan memaparkan dalilnya, maka apa?
kita tidak boleh mengikuti kesalahannya. Kita tidak boleh mengikuti kesalahannya. Karena kalau kita mengikuti kesalahannya, maka ini bukan bentuk rahmah kepada guru kita. Ya. Wa rabi' iltimasul udhri lahu bita'wilin sa'igin. Yang keempat, ya, jangan terburu-buru juga untuk menjas dia salah. Tapi carilah uzur bagi sang guru dengan yaitu penafsiran yang luas. Artinya bisa saja guru saya begini, tidak tahu begini dan sepertinya. Namanya manusia, kita sebagaimana. Kalau guru kita punya kesalahan, bagaimana dengan kita? Jadi jangan merasa bahwasannya kita lebih mulia daripada guru kita. Karena bagaimanapun mereka lebih mulia. Karena Allah telah mengangkat derajat mereka. Dan mereka lebih dahulu daripada kita. Ya, lebih dahulu daripada kita, mungkin dari sisi usia, ya pengalaman, atau mungkin dari sisi yaitu pengawalannya dalam belajar. Maka jangan samakan diri Anda. Ya mungkin Anda memang belajar telah bertahun-tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi belajarnya hanya seminggu sekali. Dan itu pun hanya mungkin sejam 2 jam. Berbeda dengan guru Anda yang mungkin lebih muda dari Anda, tapi dia belajar intensif setiap hari. Dia menggunakan waktu subuhnya, waktu paginya, waktu sorenya, waktu malamnya untuk belajar. Dan belajarnya tidak sebentar. Dia 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Bahkan mungkin bertahun-tahun. Ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun. Dan semakin lama dia lama umurnya, berarti dia juga semakin lama belajarnya. Maka kalau sang guru kita saja ada kesalahan dan itu manusiawi, bagaimana dengan diri kita? Maka tidak pantas kita itu tidak memberi uzur, harus diberi uzur. 6. Wal khamisu badlu nushi lahu bi lutfin wa sirrin la bi unufin wa tashhirin. Yang berikutnya, 6. Beliau sudah melakukan kesalahan. Ya. 6. Maka ketika sudah jelas melakukan kesalahan, kita mengarahkan usaha kita dalam menasihati beliau. Namun secara lembut dan sembunyi-sembunyi. Ya. Bukan dengan sikap keras, ya lantang dan terang-terangan, ini tidak boleh. Ini merupakan kesombongan. Makanya tadi di awal disebutkan misalnya kita wajib bertawadhu, dan bentuk tawadhu kita terhadap guru kita kalau beliau melakukan kesalahan dan memang kesalahan tersebut jelas dan menyelisih dalil dan memang sudah diiyakan oleh ulama atau ustadz atau dai selevel atau mungkin di atasnya, maka kita cari uzur dan tidak boleh kita mencelaknya. Yang harus kita lakukan menasihatinya dengan lembut, ya, karena pada tabiatnya manusia itu suka untuk dilembuti. Wasadisu hifdzu janabihi fala tuhdaru karamatuhu fi qulubil muslimin. Yang keenam, jagalah kehormatannya. Jangan engkau menghancurkan kedudukan gurumu yang telah tertanam di dalam dada-dada kaum muslimin. Ini tidak boleh, ikhwan. Ya, kalau kita mengungkapkan aib guru kita, siapa sih yang tidak punya aib? Siapa sih yang tidak punya kesalahan? Manusia punya kesalahan dan aib. Tapi ada orang-orang yang mereka jika aib dan kehormatannya dihancurkan, nah mereka akan menghancurkan Islam itu sendiri. Nah, berbeda kedudukan orang ahlul ilmi dengan orang awam. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan orang-orang ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan seterusnya. Innallaha yarfa'u aqwaman bihadzal kitab wa yad'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat beberapa kaum dengan kitab ini dan menghinakan beberapa kaum dengannya. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan para ulama, ya, Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi.
barang siapa yang mengganggu waliku, dan para ulama menjelaskan di antara para wali adalah para ulama. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Yang takut hanya kepada Allah hanyalah para ulama. Maka barang siapa yang apa? Yang memerangi dan mengganggu waliku, yaitu para ulama, maka aku telah mengumumkan genderang perang terhadap dirinya. Maka tidak boleh, ikhwan. Kita harus menjaga kehormatan ya, apalagi mereka adalah orang-orang yang punya kehormatan di dada-dada kaum muslimin. Dan kita harus menjaga dada-dada kaum muslimin dari rasa benci dan hasad terhadap para ulama kita. Wa mimma yuhzaru minhu mimma yattasilu bitawqiril ulama ma suratuhu tawqiru wa ma'aluhu al-ihanatu wa tahqiru kal izdihami 'alal 'alim wa tadyiqi 'alaihi wa iljaihi ila a'saris subul. Dan di antara yang harus diperingatkan ikhwan tentang memuliakan para ulama, dan di antara bentuk memuliakan ulama adalah perkara yang secara kasat mata adalah pemuliaan, tetapi pada hakikatnya adalah bentuk penghinaan dan perendahan seperti menggerubunginya. Nggak boleh nih seorang murid mengerubuni gurunya. Ya di sekelilingnya murid itu mau berkumpul sampai dia kesempitan, berdesak-desakan kepadanya dan mendesaknya kepada jalan yang sempit. Harusnya ketika menggiringi misalkan dari tempat duduk mengajarnya atau dari majelis ta'lim tadi, hendaknya seorang murid itu membersamai gurunya tapi diberi jalan. Ini jangan sampai mengurumuni. Juga kita harus perhatikan, jangan tiba-tiba kita datang, kita kerumuni, ya, dan bertanya kepada dia. Ya, kita harus melihat posisi dia. Kita harus melihat bagaimana ya situasi dia. Mungkin saja dia ada kebutuhan, jangan ditahan. Ya, dia sudah berjalan misalkan ke kendaraannya ingin pulang, Anda menahannya. Ya, maka hendaknya Anda mengatakan, ya Ustadz, apakah saya boleh bertanya jika Anda berkenan? Dan jika Anda melihat gelagatnya yang merupakan gelagat yang menerima Anda, maka silakan bertanya. Tapi jika Anda melihat gelagatnya sudah sangat ingin dia itu pulang dan pergi karena suatu kebutuhan, maka jangan sampai menghalangi dia. Maka hendaknya kita harus memperhatikan, dan ini sangat dakik, sangat dalam, ya, terutama dalam kita mempelajari adab kita terhadap guru-guru kita. Maka ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubinan. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat, ini umum, ya, dan khusus lagi para ulama, bighairi maktasabu, tanpa apa yang mereka lakukan, ya, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubinan, maka sungguh mereka telah menanggung yaitu kedustaan dan dosa yang begitu nyata. Dan ini menunjukkan apa? Mengganggu dan membuat sempit para ulama, bahkan menghinakan mereka, ini merupakan termasuk dosa yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala menganggap mengganggu kaum mukminin secara umum saja itu merupakan suatu bentuk dosa yang sangat nyata, suatu bentuk dosa yang sangat nyata. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang menjadikan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah memuliakan wadahnya. Sebagaimana kita ingin makan yang lezat, ingin minum yang segar, kita tidak bisa makan dan meminum kecuali kita membutuhkan wadahnya, membutuhkan tempatnya. Maka wadah dan tempat tersebut haruslah wadah dan tempat yang bersih, yang suci, yang tidak mengandung kotoran, sehingga apa yang kita makan dan minum tersebut tidak menjadikan hal tersebut menjadi racun untuk badan kita.
maka itulah perumpamaan ilmu. Ilmu adalah makanan, ilmu adalah minuman yang bisa mengenyangkan kita dari kekosongan perut, dari rasa lapar, dan dia merupakan minuman yang bisa menghilangkan rasa haus dan dahaga kita. Tapi apakah bisa makanan dan minuman tersebut menjadi aman dan menjadi konsumsi yang baik untuk tubuh kita jika wadahnya saja itu kita tidak jaga dan kita kotori? Maka tidak mungkin. Dan itulah wadah tersebut adalah para ulama. Ya, kalau kita tidak memiliki wadah yang baik, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa makan dan minum dengan baik dan tenang, dan itulah keberkahan ilmu. Maka ilmu yang masuk kepada diri kita, sedangkan kita menghina dan tidak memperhatikan hak guru kita, maka ketahuilah bahwasannya ilmu yang masuk ke dalam diri kita akan menjadi racun dan Allah tidak akan memberkahinya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita orang-orang yang sangat-sangat memperhatikan guru kita. Ya, dari sisi kebutuhan mereka. Karena apa yang mereka berikan walaupun satu ayat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan apa yang kita berikan kepada mereka itu tidak bisa membalas jasa mereka. Kenapa? Karena mereka adalah bapak-bapak kita, orang-orang tua kita, ibu-ibu kita, ya, dari kalangan ustadz dan ustazah, yang mereka adalah orang tua kita dari sisi ruh, dan ruh lebih penting daripada jasad, dan ruh lebih penting daripada jasad. Wallahu taala alam bisawab. Maka dari ini kita setelah menyelesaikan yaitu prinsip yang 6, ke berapa? Ke 14 ya. 12, 13, 14, 6. Baik, mungkin ada pertanyaan, masih tersisa sekitar 5 atau 7 menit. Falyatafaddal. Nah, silakan yang ingin bertanya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri sampai sini dulu. Dan alhamdulillah ini adalah hari terakhir, walaupun bukan terakhir selamanya insya Allah, tapi dari sisi pembahasan khulasat ta'dhil ilm, maka saya akhiri dengan sebagian nasihat kepada seluruh ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah di dalam menuntut ilmu. Dan apa yang dibahas pada kitab ini dan akan diteruskan oleh para asatidz yang akan datang, ya, itu ada 20 prinsip. Ya, ada 20 prinsip. Dan 20 prinsip ini adalah prinsip-prinsip yang wajib harus dilaksanakan oleh penuntut ilmu. Dia seakan-akan seperti syarat. Dia seperti syarat dalam menuntut ilmu. Jika 20 syarat ini sebagiannya walaupun satunya tidak terpenuhi, maka ketahuilah bahwasannya
kita akan mengalami kegagalan dan akan dihilangkan keberkahan di dalam menuntut ilmu. Berapa banyak penuntut ilmu yang mereka tidak memperhatikan 20 syarat atau 20 prinsip ini, maka akan roboh. Karena ini pondasinya, dia merupakan rukunnya. Kalau suatu bangunan, dia tegak dengan 20 prinsip ini, 20 rukun ini, kalau salah satunya hilang, maka bangunan ilmu itu akan hilang pula. Maka sekali lagi kepada para ikhwah dan akhwat sekalian, hendaknya 20 prinsip ini atau beberapa prinsip yang akan dipelajari pada pembahasan berikutnya oleh para asatidz kita hendaknya diperhatikan ya, dan jadikan apa yang disampaikan oleh para asatidz kita adalah ladang untuk akhirat kita. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah telah selesai kajian pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di hari berikutnya. Taib, kami dari Sibawai undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum.